Because a figure appeared out of her and then went into me. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita menghitung mundur 10 kisah monster paling menyeramkan di kehidupan nyata. This animal has adapted to its environment totally. It's got to be able to swim. It's something that's never walked the earth in human form. It's something demonic. Di daftar ini, kita akan melihat makhluk yang tidak teridentifikasi yang telah dilaporkan. Sebagian besar adalah dugaan monster yang pastinya kita nggak bisa buktiin beneran ada ya, walaupun semuanya menarik dan menakutkan buat dipikirin sih. Beberapa dari mereka mungkin adalah manusia, tapi kita nggak fokus ke manusia yang merupakan monster dalam arti metaforis ya. Nah, kalau kamu, kisah monster di kehidupan nyata apa nih yang mau kamu dengar? Kasih tahu kita ya! Nomor 10, Kentucky Goblins. Kentucky Goblins tuh kayak nama tim olahraga ya, atau tiruan Gremlins, tapi sebenarnya ini merujuk ke pertemuan Kelly Hopkinsville di tahun 1955. Pada malam Agustus itu, rumah pertanian Sutton bertemu dengan alien kecil, atau paling nggak itu yang dibilang sama 5 orang dewasa dan 7 anak. Sebelum lapor polisi, warga sebelumnya udah berusaha menembaki makhluk tersebut. They had a battle from the time it started till about 11:30 that night until they finally got a clearing. Walaupun pihak berwenang gak menemukan bukti pendaratan UFO atau alien, cerita itu jadi berita nasional. Media juga beralih dari menyebut makhluk itu pria kecil jadi pria hijau kecil. Makhluk itu diduga punya telinga runcing besar, tangan seperti cakar, mata yang bersinar kuning, dan kaki kurus. Walaupun banyak ahli UFO menduga ini adalah burung hantu atau meteor. Nomor 9, Robert si boneka. Dari Tolkitina sampai Chucky, budaya pop udah ngeliat banyak boneka jahat. Robert bisa dilihat sebagai pendahulu mereka semua. Boneka yang konon berhantu ini punya nama yang sama dengan pemilik aslinya, Robert Eugene Otto. Walaupun versi ceritanya beda-beda, banyak yang yakin kalau kakek Otto membeli boneka itu waktu mengunjungi Jerman di tahun 1904. Karena ini kado ulang tahun, Otto jadi terikat banget sama boneka itu, walaupun ada yang lebih gelap yang mungkin bersembunyi di baliknya. Boneka ini disalahkan atas patah tulang, piring pecah, perceraian, kecelakaan mobil, dan PHK. Walaupun mungkin ada penjelasan logisnya ya, tapi mendingan mikir 2 kali deh sebelum beli boneka dengan pakaian pelaut. Nomor 8, Dog Boy. Pada 1950-an, Floyd dan Ellen Batis menyambut putra mereka Gerald ke dunia. Gerald katanya adalah anak yang kejam yang suka menangkap dan menyiksa hewan liar dan mendapat julukan Dog Boy. Selain membuat hewan melolong, diduga kadang-kadang Gerald juga ngunci orang tuanya di lantai atas. Serem banget ya. What if there was this boy and he did these terrible things because he liked doing them? Would you say he was evil? Walaupun Gerald meninggal pada Mei 1988, sejak itu Batis House jadi hotspot untuk aktivitas paranormal. Keluarga Weaver yang membeli rumah setelah kematian Allen pada tahun 95 bilang kalau ada uang receh melayang di lantai bawah dan lampu menyala dan mati sendiri. Begitu juga The Whites yang kemudian menyewa rumah juga mengalami pengalaman paranormal. Apa jangan-jangan Dog Boy ya yang melakukannya? Nomor 7, La Llorona. Mau kamu nyebut dia wanita yang menangis atau wanita yang meratap? Legenda ini udah bikin orang berteriak selama berabad-abad. Walaupun melalui berbagai pengulangan, kisah La Llorona melibatkan wanita yang tidak dicintai, suami yang lalai, dan kedua anak mereka. Waktu wanita itu memergoki suaminya selingkuh, dia membunuh anaknya dan bunuh diri. La Llorona emang ikon dari cerita rakyat Hispanik, tapi apa ada kebenaran di balik cerita tersebut? Waktu kecil, Patricio Lugan bilang kalau keluarganya lihat seorang wanita tinggi kurus mengambang di atas sungai New Mexico dan percaya itu adalah La Llorona. Wanita yang sesuai dengan deskripsinya juga terlihat di Ojo de la Vaca. Nomor 6, makhluk cakar hijau.
14 Agustus 1955 adalah tahun yang panas di Evansville, Indiana. Supaya bisa ngadem, teman-teman Naomi Johnson dan Louis Lamble pergi ke sungai Ohio. Waktu Lamble lagi berenang, Johnson meminta bantuan waktu dia ditarik ke bawah air. Johnson berhasil membebaskan diri walaupun kakinya terluka. Dia nggak terlalu jelas sih liatnya, tapi Johnson yakin kalau dia bertemu dengan makhluk hijau bersisik dengan cakar berbulu. Dia bilang kalau seorang perwira Angkatan Udara Amerika menyuruhnya untuk tetap diam tentang insiden ini. Tapi kamu tahu nggak sih, kejadian ini ternyata di hari yang sama dengan penampakan Kentucky Goblin. Kebetulan apa ada hubungannya ya? Nomor 5, Rougarou. Rougarou? Is that made up? That sounds made up. Berbagi banyak kesamaan dengan manusia serigala, Rougarou biasanya digambarkan sebagai makhluk mirip serigala dengan kualitas manusia. Kisah Rougarou sering digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak yang nakal. Berasal dari Laurentians, legenda ini udah menyebar ke Louisiana dan jadi cerita rakyat. They estimated it to be like 400 pounds. It stood about 7 foot. Ada banyak cerita menarik tentang ini, walaupun yang paling menyeramkan diterbitkan di Swapping Stories Folktales from Louisiana. Di buku itu, warga Indian John Verret bilang kalau paman dan sepupunya pulang larut malam dan diterangi cahaya bulan saat mereka dihadapkan pada seekor anjing besar. Mereka melarikan diri, tapi tiba-tiba anjing itu menghilang digantikan dengan seorang pria. Gonna help me up or what? Nomor 4, penguntit telepon. Who is this? Kai Candles, McCays, dan Prices punya dua kesamaan. Ketiga keluarga tinggal di Washington dan pada tahun 2007, ketiganya menerima panggilan telepon yang mengganggu. What do you want? To talk. Well, dial someone else, okay? Untuk Kai Candles, semuanya dimulai waktu ponsel Courtney yang berusia 16 tahun mulai mengirim pesan teks yang menyinggung dengan sendirinya. Gak lama kemudian, Kai Candles, McCays, dan Prices mulai menerima serangkaian SMS dan panggilan yang mengancam dari orang yang tidak dikenal, yang disebut sebagai restricted. Mereka percaya kalau mereka sedang dimata-matai melalui ponsel mereka. Yang bikin penasaran, ponsel juga bisa menyala dan mengubah nada dering sendiri. Yang paling logis sih ini kalau nggak peretasan virus ya. 7 days. Ya paling nggak walaupun 7 hari udah lewat, Samara nggak pernah muncul kan? Ya kan? Nomor 3, Iblis Dover. Pada bulan April 1977, beberapa remaja Massachusetts melaporkan penampakan makhluk yang dikenal sebagai Dover Demon. Selama 2 malam, sesuatu yang aneh terlihat di Farm Street, Miller Hill Road, dan Springdale Avenue oleh remaja yang berbeda. Please, don't hurt me. Apapun itu, dia bergerak dalam garis lurus sejauh 2 mil. Karena ini tahun 70-an, gak ada yang punya smartphone buat ngambil foto. Tapi saksi menggambar apa yang disebut iblis. Interpretasi Bill Bartlett menggambarkan makhluk dengan mata besar dan jari ramping. Bartlett bahkan nulis di sketsanya kalau dia bakalan bersumpah di atas tumpukan Alkitab kalau dia beneran ngeliat makhluk ini. Kalau menurut kamu, kira-kira ini makhluk apa ya? Nomor 2, zombie. Whatever happens, death is not the end. Ini bukan jenis cerita zombie yang kamu lihat di gambar George A. Romero sih, tapi seru juga nih. Mengalami demam dan batuk darah, pria Haiti Clairvius Narcisse memeriksakan diri ke rumah sakit pada 30 April 62. Karena nggak bisa nemuin penyebab penyakitnya, Narcisse meninggal setelah 3 hari dan dimakamkan gak lama kemudian. 18 tahun berlalu, dan kemudian suatu hari Angelina Narcisse dihadapkan oleh seorang pria yang mengaku sebagai saudara laki-lakinya. Dengan pengetahuan luas tentang masa kecil dan cerita keluarga Clairvius, pria ini bilang kalau dia lumpuh, digali, dan dipaksa bekerja. Beneran kayak manusia yang bangkit dari kematian ya? Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami.
Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Annabelle. Kamu pasti pernah dengar tentang Annabelle dong, apalagi setelah The Conjuring. Tapi gimana sih cerita sebenarnya seputar boneka ini? Well, rancid smells could indicate some type of demonic activity. Seperti yang terlihat di film, Annabelle diselidiki oleh penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren. Tapi beda nih sama visual menyeramkan yang biasanya kita lihat. Annabelle sebenarnya adalah boneka Raggedy Ann. Mainan ini katanya dulu dimiliki oleh seorang gadis yang sudah meninggal bernama Annabelle. Waktu boneka itu mulai menunjukkan perilaku jahat, Warrens akhirnya dipanggil. Menyimpulkan kalau boneka itu dirasuki setan, Annabelle akhirnya dibawa ke Museum Occult Warren di mana dia saat ini tinggal di samping benda-benda yang katanya berhantu. Paling enggak udah disegel lah ya. Kamu setuju nggak sama pilihan kami? Kasih tahu ya di komentar.